Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada para wali murid, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, atas izin Allah Ta'ala, izinkan kami untuk menyampaikan sosialisasi kurikulum sekolah kita SMPIT Fajar Ilahi tahun ajaran 2020 tahun 2021, yang insyaallah ke depan kita akan memberikan gambaran kepada Bapak Ibu sekalian tentang kegiatan belajar dan juga target-target serta kurikulum yang akan kita jalankan di sekolah kita ini, baik ketika menghadapi pandemik ataupun pasca pandemik, ataupun nanti kita akan belajar normal seperti biasa. Dan tentunya pertama kali yang hendaknya kita lakukan berdoa kepada Allah Ta'ala dan berharap kepada Allah Ta'ala agar kita diberikan kesehatan yang afiat, agar kita bisa bahu-membahu saling bantu-membantu untuk menyukseskan pendidikan yang ini merupakan ibadah, karena Allah Ta'ala perintahkan kita untuk berilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambik. Dan juga Nabi kita SAW, beliau bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Dan hadirnya kami dewan guru ya di sekolah serta bapak ibu di rumah, ini tujuannya sama, adalah untuk menyukseskan pendidikan, untuk mendidik anak-anak kita untuk melaksanakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah ini merupakan ibadah. Subhanallah. Nah, kemudian insyaallah yang akan kita bahas pada sosialisasi ini ya, tentang dasar kebijakan kita, yakni panduan menteri dan juga standar operasional prosedur daripada divisi pendidikan Yayasan Syamsul Al-Kahfi, dan juga kalender pendidikan, struktur kurikulum, kemudian pola KBM ya, baik itu daring, new normal ataupun normal. Kemudian jadwal KBM, target capaian, jenis program, dan evaluasi serta penutup. Pada poin yang pertama tentang landasan kebijakan, yang diantara landasan kebijakan kita selain daripada yang kita sebutkan tadi, yakni firman Allah Ta'ala dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, adanya peraturan menteri ya tentang sistem pendidikan dan juga surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa pandemi COVID-19, dan juga surat edaran Sekjen Kemdikbud ya tentang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID. Kemudian SOP, standar operasional prosedur pada divisi pendidikan Yayasan Islam Al-Kahfi. Kemudian kalender pendidikan ya, ini contoh kalender pendidikan yang sudah dibuat dan insyaallah ini akan dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian, baik itu secara online ataupun offline dalam artian ketika sudah diperbolehkan kita mengadakan ya pembelajaran offline. Ya, untuk sementara adalah masih online ya. Nah, ini kalender pendidikan yang mana kalender ini digunakan sebagai panduan kita dalam melaksanakan kegiatan pendidikan kita, yang mana isinya adalah adanya hari efektif belajar dan juga hari libur belajar ya, ujian ataupun evaluasi pembelajaran
dan juga yang lainnya. Nah, kemudian ketiga yakni struktur kurikulum, ya. Struktur kurikulum kita, banyak sekolah kita, sekolah SMP Tabajak Ilahi adalah sekolah yang memadukan antara kurikulum dinas pendidikan, ya, dipadu dengan kurikulum diniyah, kurikulum pesantren. Jadi sekolah kita ini sama dengan sekolah yang ada di negeri, akan tapi ada di situ muatan-muatan diniyah dan juga keunggulan-keunggulan diniyah. Ya. Nah, yang pertama yakni kelompok A. Di sini ada pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, ya, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris. Ya, ini dikelompokkan pada kelompok A. Ya, pada struktur kurikulum 2013. Adapun kelompok B meliputi seni budaya, pendidikan agama, prakarya atau TIK. Ya, ini kurikulum yang ada di Dinas Pendidikan. Adapun kurikulum diniyah kita yang ini terkemas pada pendidikan agama, meliputi akidah, akhlak dan adab, kemudian fikih, ya, Al-Qur'an dan hadis, SKI, sejarah kebudayaan Islam, kemudian bahasa Arab, tahsin Al-Qur'an dan tahfiz Al-Qur'an. Ini afan ya, seharusnya tahfiz Al-Qur'an. Subhanallah. Nah, dan ini bisa berubah sesuai dengan kebijakan dan keadaan yang ada. Yang keempat, pola KBM, kegiatan belajar mengajar, terdiri dari beberapa item, yakni pola daring, pola new normal dan pola normal. Yang pertama yakni pola daring, ya, ataupun dalam jaringan ataupun online, ya, adalah pembelajaran yang disetting secara online menggunakan jaringan internet, di mana siswa belajar di rumah dan guru mengajar di sekolah dengan menggunakan sistem yang sudah direncanakan, sehingga antara para guru dan siswa-siswa kita, walaupun mereka tidak bertemu, tetap bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dan ini kita laksanakan ketika terjadi sekarang, ya, yakni pandemik COVID-19 yang masih berada di zona merah ataupun zona kuning. Ya, tentunya cara inilah yang kita lakukan sesuai dengan anjuran ataupun sesuai dengan himbauan daripada Dinas Pendidikan, ya. Tentunya membutuhkan sarana-sarana di antaranya ini internet ataupun wifi, HP Android, laptop, komputer, ya, baik dalam bentuk sarana software juga, website, Google Classroom, Google Meet dan lain sebagainya, ya. Yang mana kegiatan ini dikemas dengan menggunakan teknologi IT yang tentunya akan semakin berkembang ke depan, ya. Maka cara inilah yang memang bisa digunakan, ya, selama anak-anak kita masih berada di rumah dan belum boleh untuk masuk ke sekolah, ya. Adapun materi yang akan diberikan nanti ini bisa jadi dalam bentuk software ataupun hardware dalam bentuk buku yang insyaallah akan diberikan kepada siswa-siswa sekalian, ya. Adapun materi yang lainnya dalam bentuk PDF ataupun Word ataupun dalam bentuk rekaman-rekaman, baik itu video ataupun audio. Kemudian yang kedua, pola new normal ataupun pasca pandemi. Pola ini kita akan gunakan ketika zona Batam sudah hijau dan anak siswa kita diperbolehkan untuk masuk sekolah, ya. Tentunya kita menyiapkan pola pasca pandemi ataupun new normal ini sesuai dengan instruksi pemerintah, bahwasanya pembelajaran diperbolehkan di sekolah, tentunya dengan menerapkan protokol aturan yang sudah dibuat baik dari pemerintah ataupun dari sekolah, ya. Dan di antara poin-poin yang kita akan lakukan ketika pola new normal, yakni maksimal siswa per kelas itu 18. Jadi tidak semua siswa akan masuk ke dalam kelas, dibagi, ya. Kemudian 6 jam per hari, 6 jam pelajaran per hari, ya, yang biasanya itu 9 jam, di pola normal itu 9 jam menjadi 6 jam.
Kemudian pola shift sesuai dengan aturan SOP sekolah. Shift dalam artian bisa jadi anak ini satu kelas dibagi menjadi dua, ya. Shift yang pertama masuk, shift yang kedua mungkin siangnya, ataupun shift pertama masuk, shift kedua besoknya, ya. Nah, selama KBM hendaknya menjaga jarak istirahat di kelas, bekal dari rumah dan lain sebagainya. Ya, intinya menerapkan protokol COVID-19 yang sudah diarahkan ataupun sudah dibuat oleh pemerintah dan juga sekolah kita. Nah, kemudian ketika menerapkan pola ini tentunya membutuhkan sarana-sarana. Di antara yang dibutuhkan yakni termometer APD ini akan dilaksanakan di sekolah, ya. Ini akan disiapkan sekolah, masker dari siswa masing-masing, hand sanitizer atau dari siswa masing-masing kalau ada. Kalau tidak, sekolah akan menyiapkan sabun, ya, cuci tangan sebelum mereka masuk dan lain sebagainya. Yang jelas bagaimana protokol kesehatan itu dilaksanakan di pola new normal, ya. Nah, kemudian pola normal ini pola normal yakni pola yang sebelum terjadi pandemi ataupun nanti ketika pandemi sudah selesai. Ya, kehidupan normal. Masih mahasiswa berkelas 32. Masuk hari Senin sampai dengan hari Jumat. 9 jam per hari, ya. Nah, hari Sabtu ekskul dan pengembangan diri. Ini tentang pola kegiatan belajar mengajar. Masuk pada jadwal KBM, ya, jadwal KBM daring. Yang pertama yakni 3 mapel per hari ataupun 4 mapel, 3 ataupun 4 mapel per hari. Insya Allah jadwal menyusul. Kemudian ataupun jadwal sudah ada dimasukkan di Google Classroom, ya. Nah, kemudian yang kedua pola normal, jadwal menyusul, pola normal, jadwal menyusul. Karena kita sekarang menggunakan pola yang pertama yakni pola daring dalam jaringan ataupun online, ya. Tentunya untuk jadwal yang new normal ataupun normal akan menyusul insyaallah taala. Target capaian. Ini di antara target capaian kita sekolah SMP ITB Fajrilai. Dan ingat ketika kita berbicara tentang target capaian anak-anak kita, siswa-siswa kita, achievement daripada target anak kita, yakni ini target yang sama-sama antara sekolah dan juga di Roma, ya, sama-sama berupaya untuk menggolkan target tersebut, ya. Apa yang pertama? Memiliki akhlak mulia. Subhanallah, ya. Ini target pertama. Akhlak mulia meliputi akhlak mulia kepada Allah, hablum minallah, dan akhlak mulia kepada makhluk Allah, hablum minan nas. Ya, ini meliputi akhlak mulia kepada Allah, bertakwa kepada Allah, subhanallah, cinta kepada Allah, beriman kepada Allah dan lain sebagainya. Yang ini merupakan kunci sukses daripada seluruh kegiatan kita, target-target kita. Ya. Setelah itu akhlak kepada manusia. Dan manusia yang pertama yang kita harus berakhlak mulia kepadanya ini Rasulullah SAW. Kemudian sesama makhluknya. Nah, yang kedua memiliki keilmuan tentang agama yang benar, memiliki keilmuan tentang dini yang benar sesuai dengan, ya, pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, para salafun saleh kita. Ketiga, memiliki hafalan Quran minimal 3 juz dan 40 hadis Nabi selama 3 tahun. Ya, ini target kita. Memiliki hafalan 3 juz dan 40 hadis Nabi. Subhanallah, ya. Nah, kemudian menguasai dasar-dasar bahasa Arab sebagai bahasa Quran. Ya, nanti anak-anak kita belajar dasar-dasar bahasa Arab, ya, sebagai bahasa Quran, yang diharapkan nanti 3 tahun belajar bahasa Arab di sini mereka tidak asing lagi dengan bahasa Arab dan mereka ada kecintaan untuk belajar bahasa Arab, untuk melanjutkan belajar bahasa Arab ke jenjang berikutnya. Demikian juga Quran. Ya, pondasi mereka ketika di SD menghafal Quran, kemudian dilanjutkan di SMP, kemudian dilanjutkan di SMA dan seterusnya adalah untuk meneruskan estafet kecintaan kita, kewajiban kita terhadap Quran, ya, membacanya, menghafalnya, mengamalkannya dan juga mengajarkannya kepada yang lainnya, ya. Nah, kemudian kelima menguasai ilmu eksak dan sains, yakni ilmu-ilmu yang merupakan ilmu yang nanti dibutuhkan oleh anak-anak kita untuk agar tetap hidup berlangsung kehidupan di dunia dengan layak dan baik.
Keenam, menguasai kecakapan life skill yang sesuai minat dan bakat siswa. Ini kecakapan life skill ini bisa disalurkan ketika nanti ekskul, ya, baik itu ekskul olahraga, kemudian ekskul robotik, ya, ekskul tahfiz, ekskul memanah ataupun menembak, ekskul untuk keputrian, menjahit, ya, ekskul bahasa Inggris, ekskul komputer dan lain sebagainya. Yang ini merupakan, ya, kita siapkan untuk memberikan kecakapan life skill sesuai minat dan bakat mereka, yang nantinya dengan itu mereka bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya, ya, memperdalam kecakapan hidup life skill ini, ya, ke jenjang berikutnya. Nah, jenis-jenis program yang kita tawarkan, ya, yang pertama ya ini program 3 juz mungkin, insyaallah ini bagi seluruh siswa, ya. Yang kedua ya ini program 15 juz mungkin insyaallah bagi siswa-siswa tertentu yang Allah Ta'ala berikan kepadanya kelebihan, ya, kelebihan dalam cepat menghafal, ya, maka kita jembatani anak tersebut. Target mereka setiap tahunnya 5 juz dan 3 tahunnya 15 juz. Dan ini bisa jadi akan berubah menjadi 30 juz tergantung kekuatan dan juga capability daripada siswa tersebut. Jadi anak-anak kita memang ada di antara anak-anak kita itu yang Allah Ta'ala berikan kemampuan lebih daripada teman-temannya. Itu merupakan, ya, karunia Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki, ya. Jadi kita berikan jembatan, kita fasilitasi anak tersebut agar berkembang. Subhanallah. Nah, kemudian yang kedua bahasa Arab. Ini program yang pertama ini muhadasah percakapan. Mereka bisa diajak percakapan, bisa diajak ngomong, berbicara dengan bahasa Arab dasar, ya. Kemudian yang kedua berpidato, ya, ada sedikit pidato yang walaupun itu satu paragraf atau beberapa paragraf yang bisa dia ucapkan dengan bahasa Arab pidato tersebut, ya. Kemudian yang ketiga yakni khat atau imla, yakni menulis, ya, bahasa Arab baik itu dalam bentuk khat ataupun imla, ya. Nah, ini di program yang kedua. Program yang ketiga tentang hadis yang merupakan bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni menghafal 40 hadis Nabi tentang pokok-pokok Islam, mabani al-Islam wa qawaiduddin, dan wa qaidul ahkam, dan kaidah-kaidah agama, kaidah-kaidah hukum agama kita, ya. Nah, kemudian yang keempat yakni program kita ekskul, ya, terdiri dari robotik, baik itu mulai merakit, mendesain dan program, menjahit, keputrian dan lain-lain. Dan lain-lain ini meliputi olahraga, komputer, bahasa Inggris, bahasa Arab dan lain sebagainya. Yang ini kita buat adalah untuk mensupport pendidikan anak kita, yang tentunya pendidikan ini, kalau kita berbicara tentang pendidikan, bukan hanya pendidikan tentang masalah pelajaran-pelajaran eksak, ya, matematika, IPA, tidak. Tapi pendidikan ini segala sesuatu yang tujuannya adalah untuk mendidik anak kita, mendewasakan anak kita, ya, menjadikan mereka, ya, manusia-manusia, hamba-hamba Allah Ta'ala yang bertakwa, hamba-hamba Allah Ta'ala yang bisa berdikari, insyaallah Ta'ala, ya, yang bisa memberikan manfaat untuk agama, bangsa dan negara. Nah, kemudian yang ke-8 ya ini tentang evaluasi, ya. Evaluasi ini terdiri dari evaluasi harian yang dilakukan setiap bulannya. Kemudian adalah evaluasi tengah semester, ya, sesuai dengan kalender pendidikan tanggal 1 sampai 9 Oktober 2020. Kemudian evaluasi akhir pada setiap semesternya, ya. Adapun kelas 9 karena sekarang tidak ada lagi maka ada namanya assessment yang nanti akan kita buat jadwal secara terpisah. Kemudian sebagai penutup daripada sosialisasi ini, presentasi ini, ya, mungkin ada pesan-pesan dari saya selaku Kepala Sekolah SMP IT Fajar Ilahi, Ustaz Ahmad Wahib. Pertama, karena kita menggunakan pola yang pertama, pola daring online, dan ini begitu sangat riskan, sangat mengkhawatirkan bagi anak-anak kita, ya, tentunya kami sangat meminta, berharap kepada wali murid di rumah untuk bisa mengontrol, memantau, ya, anak-anak kita, jangan sampai HP, komputer, laptop, internet itu akan malah merusak pendidikan mereka. Karena internet ini adalah sarana yang bisa kita gunakan untuk kebaikan dan juga keburukan, ya. Sekolah sudah membuatkan sistem
dalam jaringan kurikulum daring, ya, anak-anak belajar melalui Google Classroom, ini adalah untuk kebaikan. Ataupun selebihnya bisa jadi HP ataupun internet tersebut digunakan untuk keburukan. Maka ini sangat, ya, kami harap kepada orang tua untuk memantau, ya, anak-anak kita. Yang terakhir, bahwasanya pendidikan merupakan ibadah. Ya, kita semua sekarang sudah sedang berjihad di jalan Allah Ta'ala untuk melaksanakan firman Allah Ta'ala, ya, dalam pendidikan, dan juga melaksanakan sabda Nabi kita Muhammad SAW. Maka sungguh ibadah ini dalam bentuk pendidikan ini merupakan ibadah yang agung. Maka mari kita bahu-membahu antara sekolah dan rumah untuk menyukseskan pendidikan tersebut, ya, karena ini ibadah, sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pendidikan. Dan tentunya nanti akan ada problematika, rintangan-rintangan yang akan kita hadapi. Maka kita harus siap capek, kita harus siap berkorban, ya, demi tersuksesnya ataupun demi terlaksananya pendidikan ini. Demi pendidikan ini bisa terlaksana dengan baik, ya. Karena sungguh umat ini bisa menyembah dengan Allah Ta'ala dengan pendidikan, dengan benar, ya, dan kebahagiaan dunia dan akhirat bisa diraih sebagaimana perkataan seorang ulama, ya, tidak ada amalan setelah amalan fardu yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Subhanallah, ya. Maka daripada itu, Bapak Ibu sekalian, para wali murid, ya, marilah kita sama-sama beribadah kepada Allah melalui pendidikan. Ya, Bapak Ibu siapkan segala upaya untuk memberikan pendidikan terbaik buat anak-anak Ibu sekalian. Walaupun di masa sekarang ini kami guru-guru, ya, memiliki amanah besar untuk mendidik anak Ibu sekalian, dan ini merupakan amanah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Jadi intinya Allah Ta'ala tidak melihat hasil kita, tapi usaha kita. Allah Ta'ala tidak melihat hasil. Kita sudah berupaya, berusaha menyiapkan ini, menyiapkan itu, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang memberikan hidayah kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Tugas kita adalah berupaya, berusaha, berupaya dan berusaha, berikhtiar. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, dan segala saran-saran, ide-ide, masukan-masukan Bapak Ibu sekalian merupakan hal yang sangat bermanfaat demi kemajuan sekolah kita. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.